Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, syarat terjadinya interaksi sosial karena kemarin kita sudah belajar yaitu tentang pengertian interaksi sosial. Maka apa yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua yaitu adanya komunikasi. Ya, jadi syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama kontak sosial, kemudian yang kedua yaitu adanya komunikasi. Kontak sosial itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kontak sosial secara langsung atau secara primer. Kontak sosial secara langsung atau secara primer yaitu jika seseorang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Ya, seperti kalau misalnya kita bertemu langsung, misalnya kalau di sekolah kita bisa bertemu langsung, ya, misalnya kita berjabat tangan secara langsung, itu yang disebut dengan kontak sosial secara primer, ya, atau kontak sosial secara langsung. Seperti gambar di depan kita ini ada seorang pemain sepak bola yang melakukan jabat tangan secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan kontak sosial primer. Kemudian, yang kedua, yaitu kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu orang mengadakan hubungan melalui perantara atau media, baik melalui orang atau alat. Ya, seperti sekarang ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ya. Apakah melalui media? Ya. Kita bisa menggunakan media lewat internet, menggunakan laptop, menggunakan HP. Nah, itu berarti kita melakukan hubungan melalui perantara atau media. Ya, jadi medianya itu bisa alat, bisa juga orang. Kenapa bisa dikatakan orang? Sebagai suatu contoh. Misalnya kita memberikan informasi lewat orang lain, ya, atau kita memberikan salam ya kepada teman kita. Misalnya salam ya buat misalnya Ani. Nah, ini berarti kan lewat orang lain. Nah, lewat orang lain ini disebut kontak sosial secara tidak langsung. Ya. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial, kontak sosial. Jadi kontak sosial ada dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Berikutnya, syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok orang atau kelompok lain yang menggunakan simbol. Simbol itu dapat berupa kata-kata, bisa suara, gerak, bahasa isyarat. Ya, seperti contoh gambar di depan ini, kita melihat bagaimanakah dalam suatu rapat melakukan yaitu suatu komunikasi. Ya. Komunikasi dalam hal ini bisa menggunakan kata-kata, berbicara secara langsung, adanya suatu suara, gerak pun bisa. Misalnya kita nggak setuju, nah, gimana isyaratnya? Atau misalnya setuju,
kita dengan mengacungkan jempol. Nah, itu kan merupakan isyarat. Itu juga termasuk suatu komunikasi. Ya. Jadi, dalam hal ini komunikasi itu proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Ya, jadi dalam memberikan komunikasi termasuk menggunakan gerak, bahasa isyarat pun itu juga sudah termasuk, yaitu adanya suatu komunikasi. Maka kita simpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial itu tadi berarti yang pertama yaitu adanya kontak sosial, yang kedua yaitu adanya komunikasi. Berikutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu nanti ada 4. Yang pertama itu imitasi. Ya, mungkin kalau kita melihat imitasi, oh ada perhiasan imitasi, ya berarti tiruan, ya. Maka apa yang dimaksud dengan imitasi? Imitasi yaitu proses menirukan tindakan, nilai, norma, atau pengetahuan orang lain atau kelompok. Ya, kadang-kadang kita menirukan, ya, misalnya gaya seseorang. Seperti gambar di sini, bagaimanakah seorang remaja sedang meniru gaya atlet bulu tangkis yang terkenal. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana gayanya, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana. Nah, ini kita berusaha melihat bagaimanakah seorang remaja itu meniru, ya, meniru gaya atlet bulu tangkis yang terkenal. Ya, kadang-kadang kita juga menirunya kadang-kadang bagaimanakah gaya seorang penyanyi. Kadang-kadang kita di depan kaca, bagaimanakah, waduh, kalau misalnya kita berusaha bergaya, yaitu meniru gaya seorang penyanyi yang terkenal. Itu seperti itu, ya. Itu imitasi. Jadi kita meniru gaya bagaimanakah seseorang yang mungkin kita merasa tertarik dengan orang tersebut. Ya. Berikutnya, untuk faktor yang kedua adanya sugesti. Sugesti itu pemberian pandangan atau pengaruh atau pernyataan sikap yang diterima orang lain. Ya, kadang-kadang kita ada teman kita yang misalnya ngomong begini, kita terpengaruh. Sugesti, kadang-kadang misalnya, oh kalau makan di sana itu enak sekali loh. Ya, misalnya, kalau kita makan di Hokben itu, waduh, di sana misalnya di Gajah Mada Plaza misalnya, itu tempatnya nyaman. Nah, kita tersugesti ya, kita kadang-kadang terpengaruh. Sehingga kita berusaha, oh iya, saya suatu saat kalau punya uang mau mencoba makan di sana, misalnya seperti itu. Nah, itu kan istilahnya adanya pengaruh dari orang lain. Ya, ada pengaruh sikap orang lain itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Sebagai suatu contoh, misalnya kita melihat gambar pemandangan yang ada di sebuah air terjun. Kalau kita misalnya ke air terjun, kita tersugesti, waduh, hawanya sejuk, nyaman. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu suatu pemberian pandangan atau pengaruh atau pernyataan sikap yang diterima orang lain. Ya, jadi kita merasa adanya sugesti, ya, adanya pengaruh pandangan itu. Itu merupakan faktor yang kedua. Berikutnya, faktor yang ketiga, identifikasi. Nah, mungkin hampir mirip dengan yang pertama tadi,
ya, adanya imitasi, tetapi ada bedanya. Kalau identifikasi itu keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi itu pengennya meniru tetapi secara keseluruhan atau persis sama. Sebagai contoh, meniru gaya penyanyi Korea. Itu secara keseluruhan, baik dari sepatunya, dari celananya, dari bajunya, dari potongan rambutnya, dari suaranya. Nah, itu yang dikatakan identifikasi. Jadi, kalau identifikasi itu berusaha untuk meniru secara keseluruhan. Jadi pengennya semuanya itu persis sama. Ya, itu yang disebut dengan faktor identifikasi. Kemudian yang berikutnya simpati. Simpati yaitu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Ya, sebagai suatu contoh di sini anak kecil merasa tertarik pada temannya yang merasa mau menyeberang sungai, di mana di situ melewati yaitu ada batu-batu banyak. Nah, itu merasa simpati. Ya, merasa tertarik. Tertarik untuk apa? Tertarik untuk menolong. Nah, itu yang disebut dengan simpati. Yaitu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Jadi, itu yang menjadi faktor terjadinya interaksi sosial. Ya, jadi kita belajar tadi yang pertama yaitu syarat terjadinya interaksi sosial, yang kedua yaitu faktor terjadinya yaitu interaksi sosial. Ya, maka anak-anak tolong perhatikan ya sambil dicatat mana-mana yang pokok dan anak-anak pelajari. Sekian, terima kasih.